Jack Welch pernah mengatakan, sebelum Anda jadi pemimpin, sukses itu mengembangkan diri Anda. Tetapi setelah Anda menjadi pemimpin, sukses itu adalah mengembangkan orang lain. Nah, kalau Anda jadi pemimpin, ingin makin happy, makin bahagia, ingatlah bahwa di dalam diri Anda ada hak orang lain. Kalau Anda kinerjanya ingin meningkat, pastikan bahwa Anda punya keyakinan di dalam diri Anda ada hak orang lain. Bagaimana implementasi dalam kepemimpinan kita? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sukses mulia, bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini. Seperti biasa, saya akan berbagi inspirasi tentang pengembangan diri dan juga tentang leadership. Saat bekerja, terkadang kita terlalu sibuk dengan target, laporan, dan pencapaian pribadi. Hingga lupa bahwa di dalam setiap tugas yang kita jalankan, ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Ada hak orang yang kita pimpin untuk mereka tumbuh dan berkembang. Ada hak pelanggan untuk dilayani dengan tulus. Ada hak pemimpin kita untuk kita bantu wujudkan visinya dengan penuh loyalitas dan tanggung jawab. Saya pernah menemui seorang manajer muda yang begitu ambisius. Ia bekerja sangat keras, lembur setiap hari, mengejar bonus dan promosi. Namun akhirnya timnya kelelahan, pelanggannya mulai kecewa, dan atasannya merasa tidak bisa mengandalkan dia lagi. Dia tidak dipercaya oleh pimpinannya. Suatu malam ia curhat kepada saya, Pak Jamil, saya sudah bekerja keras, tapi kok tidak dihargai? Dan sudahlah tidak dihargai, saya juga tidak bahagia. Apa yang terjadi? Ya, saya tersenyum dan bertanya, coba kamu renungkan. Mungkin selama ini kamu fokus memenuhi hakmu, tapi lupa menunaikan hak orang lain di sekitarmu. Saat itu ia terdiam lama, dan dari percakapan itulah ia mulai berubah. Ia belajar bahwa bekerja bukan hanya tentang hasil, tapi tentang tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab spiritual. Bahwa di dalam dirinya ada hak orang lain yang ia harus jaga. Konsep ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Louis Freire dalam Spiritual Leadership Theory yang ia tulis pada tahun 2003 ya. Jadi sudah 22 tahun yang lalu. Ia mengatakan, seorang pemimpin sejati tidak hanya mengejar organizational performance, tetapi juga memenuhi calling and membership. Panggilan hati dan rasa keterikatan dengan orang lain. Artinya, keberhasilan kita bukan hanya diukur dari hasil finansial, tetapi dari seberapa kita menunaikan hak-hak mereka yang terhubung dalam sistem kita. Tentu dalam konteks organisasi yang terhubung dengan kita, yang pertama, ya ada hak orang yang kita pimpin. Ya. Apa hak orang yang kita pimpin? Ya developmental. Ya, kita membina mereka. Hak untuk dibimbing, dilatih, dan diberi kesempatan untuk tumbuh. Pemimpin yang tidak memberi ruang belajar sedang menahan hak. Ya, menahan hak. Sekali lagi, menahan hak timnya untuk berkembang. Yang kedua tentu hak pelanggan. Ya, hak pelanggan apa? Service. Ya, hak untuk menerima pelayanan yang bernilai dan bermakna. Ini bukan hanya soal kualitas produk, tapi juga emotional experience yang kita hadirkan kepada pelanggan kita. Dan yang ketiga, ada hak pemimpin kita. Apa hak pemimpin kita? Alignment. Hak untuk mendapatkan dukungan tulus dari bawahannya agar visi besar organisasi bisa terwujud tanpa sabotase atau kepentingan pribadi kita. Beberapa peneliti menambahkan bahwa spiritual leadership selalu berpijak pada nilai-nilai moral universal. Ya, ada humility, ya, ada compassion, ya, dan ada servanthood. Nilai-nilai inilah yang membuat seorang pemimpin tidak sekedar bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi menunaikan hak-hak moral
orang lain di sekitarnya. Saya jadi teringat satu kisah nyata di sebuah perusahaan besar di Indonesia. Ya. Direkturnya setiap kali memberi arahan selalu mengakhiri dengan kalimat yang menarik. Apa kalimatnya? Dia katakan, pastikan pelanggan kita tidur nyenyak malam ini. Awalnya tim bingung, tapi lama-lama mereka paham maksudnya. Bahwa setiap keputusan, setiap layanan, setiap kebijakan harus memastikan pelanggan merasa aman, merasa tenang, dan merasa puas. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Tingkat keluhan menurun drastis, loyalitas meningkat. Ya. Karena seluruh tim sadar di dalam pekerjaan mereka ada hak pelanggan yang harus dipenuhi. Begitu pula ia memperlakukan timnya. Setiap karyawan punya individual growth plan. Setiap orang diberi kesempatan tampil. Bahkan yang baru magang pun diberi kesempatan. Ia menunaikan hak timnya untuk berkembang. Dan hasilnya bisnisnya tumbuh. Dan tapi yang lebih indah apa? Timnya tumbuh juga. Dan mereka bukan hanya tumbuh. Tetapi juga semakin loyal. Semakin engage. Dan semakin produktif. Sahabat sukses mulia. Mari kita refleksikan. Apakah dalam pekerjaan kita hari ini, kita sudah menunaikan hak-hak itu? Apakah bawahan kita merasa berkembang karena kehadiran kita? Apakah pelanggan kita merasa dihargai karena layanan kita? Apakah atasan kita terbantu karena dedikasi dan pekerjaan kita? Jika jawabannya belum, mungkin bukan karena kita kurang hebat. Tetapi karena kita belum sepenuhnya menjadi spiritual leader. Pemimpin yang sadar bahwa dirinya adalah penyalur amanah, bukan pemilik hasil. Spiritual leader sejati tahu bahwa setiap posisi yang Allah titipkan bukan sekedar jabatan, tapi ladang untuk menunaikan hak orang lain. Dan ketika hak-hak itu kita tunaikan dengan cinta, keberkahan akan datang dengan sendirinya. Bukan hanya kita yang tumbuh, tapi seluruh ekosistem ikut terangkat. Anggota tim Anda terangkat, pimpinan Anda terangkat, Anda terangkat. Di dalam diri kita ada hak orang lain. Maka bekerja bukan lagi beban, melainkan ibadah sosial yang mengundang ridho Allah dan kebahagiaan sejati. Dan begitu kita meyakini bahwa di dalam diri kita ada hak orang lain disertai dengan perilaku kita yang juga mencerminkan hal itu. Maka orang-orang di sekitar kita tanpa kita minta, mereka mendukung kita dengan penuh sukacita. Asik kan? Kalau anggota tim kita mendukung kita, atasan kita percaya dengan kita, orang-orang di sekitar kita pun kemudian respect kepada kita. Dan kalau itu yang terjadi, menjadi pemimpin bukan beban. Menjadi pemimpin adalah amanah untuk mengembangkan orang-orang di sekitar Anda, untuk memuaskan orang-orang di sekitar Anda, untuk mengangkat derajat orang-orang di sekitar Anda. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada hak orang lain. Ingat itu, praktekkan, insya Allah kepemimpinan Anda akan mendapat trust dan respect dari anggota tim Anda. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.